Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, jamaah sekalian, jamaah pengajian, teteh-teteh dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan kenikmatan yang kita rasakan, sehingga di kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama kembali di dalam sebuah kajian. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan sama-sama nanti membahas sedikit tentang keimanan dan amal soleh. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman senantiasa beramal soleh sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, karena kehidupan ini tentunya untuk kita jalani dan tidak cukup hanya di dunia, dan tentunya kita mempersiapkan bekal sampai pada nanti kehidupan yang selamanya, abadan, khalidina fiha abadan, yang kekal dan tidak ada ujungnya. Karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Maka kita tentunya sebagai orang yang beriman jangan sampai termasuk orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Betul, kita memang hidup di dunia, perlu fasilitas dunia, tetapi tentunya tujuan kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Maka di dalam sebuah ayat disebutkan, carilah kehidupan akhirat yang kekal. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia, karena kamu hidup di dunia. Tentunya dunia kita jadikan sebagai wasilah supaya kita termasuk orang-orang yang selamat dan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Baik, jamaah sekalian, teteh-teteh dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita masih berbicara tentang keimanan, karena bagaimana pentingnya keimanan ini, dan memang dari keimananlah akan terjadi sebuah amalan yang luar biasa, dan tentunya amalannya adalah amalan yang diperhitungkan bukan cuma di dunia tetapi sampai akhir. Ya, maka di kesempatan kali ini insya Allah kita berbicara tentang pentingnya iman dan amal soleh. Ya. Keimanan inilah yang membuat para sahabat rela dan ikhlas berkorban dengan siksaan di dunia, tetapi mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di akhir. Kita ingat bagaimana kisahnya Bilal bin Rabah, ya, yang disiksa oleh majikannya karena mempertahankan keimanan. Dan dikabarkan dalam sebuah keterangan bahwa Nabi mengabarkan mendengar terompahnya ataupun sandalnya Bilal di surga. Berarti otomatis Bilal itu adalah calon penghuni surga. Nah, itulah kenapa bisa terjadi menjadi calon penghuni surga, karena diawali dengan mempertahankan sebuah keyakinan, keimanan, dan dari keimanan itulah rela berkorban, kemudian juga banyak berbuat amal soleh.
Maka bagaimana pentingnya iman dan amal soleh? Di dalam Al-Quran kalau kita cermati, jamaah sekalian, bahwa kata-kata iman itu senantiasa beriringan dengan amal soleh. Dalam surat Al-Asri yang sudah kita hafal, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, ataupun di ayat-ayat lain bahwa Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke surganya. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, maka penting bagi kita untuk memahami dan memaknai bagaimana itu iman dan amal soleh. Ada sebuah hubungan ataupun korelasi yang begitu erat. Berarti orang yang beriman itu dia senantiasa beramal yang baik ataupun amal soleh. Jamaah sekalian, teteh-teteh dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, iman dan amal soleh itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebenarnya. Karena tadi melihat dari berbagai ayat itu senantiasa disandingkan. Iman dan amal soleh. Karena apabila salah satu dari keduanya tiada, maka kesempurnaan dari salah satunya akan berkurang. Tidak sempurna. Makanya di beberapa keterangan hadis itu disampaikan tidak sempurna iman seseorang ya ketika dia tidak melakukan apa yang semestinya. Kalau gambaran kesempurnaan itu dalam air dalam gelas itu kan bisa kosong, bisa setengah, bisa penuh sempurna. Nah, jadi iman bisa berkurang dan bertambah. Kemudian juga di sini bagaimana pentingnya iman dan amal soleh itu ada sebuah keterkaitan menyempurnakan satu sama lain. Ya, karena iman tanpa amal itu disebutkan hampa dan sebaliknya amal tanpa iman itu percuma, sia-sia. Bisa jadi banyak beramal tetapi tidak dilandasi dengan keimanan. Karena iman inilah yang akan menentukan nanti seseorang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Biiznillah dengan izin Allah. Ya. Iman itu adalah kunci. Ya. Kunci di dalam kehidupan kita dan nanti di akhirat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kunci itu kan biasanya ada yang kecil dan tidak besar intinya kunci itu kan. Tetapi dengan kunci itu kita bisa membuka apa yang terkunci dan mengambil, memperoleh apa yang kita inginkan. Ibu-ibu mungkin teteh-teteh di rumah, ya, di rumah kan banyak isinya, ada perhiasan, ataupun di lemari itu kan, lemari banyak isinya, dan kemudian ketika lemari itu terkunci, ya hilang kuncinya, maka tidak bisa dibuka, kecuali didobrak kan rusak gitu kan. Dan besar lemari itu tentunya tidak berbanding dengan kuncinya. Dalam artian kuncinya kan seperberapanya itu kan dari lemarinya lebih kecil. Tetapi hal yang kecil itu kan begitu penting gitu kan. Itulah kunci. Ya, gambaran kita bagaimana dalam berbagai hal kan ada kuncinya gitu kan, apalagi barang-barang berharga. Ya. Ataupun kalau alat elektronik juga kan pakai kunci, pakai password gitu kan supaya tidak kelihatan ataupun supaya tidak ketahuan. Bagaimana pentingnya dan iman itu merupakan kunci. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan iman ini, Islam, sehingga kita nanti iman itu ada hubungannya dengan bagaimana kita merasa aman dan tentram. Baik jamaah sekalian, maka iman itu adalah sebuah fondasi, sedangkan amal adalah implementasi ataupun pengamalan daripada iman. Maka ketika imannya semakin kuat,
peluang ataupun dia bisa banyak berbuat amal soleh. Karena amal itu merupakan implementasi daripada keimanan. Baik jamaah sekalian, maka di dalam sebuah hadis itu disebutkan, hadis At-Tirmidzi, bahwa Allah tidak menerima iman tanpa amal, amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Jadi ada hubungannya. Kita beramal harus dilandasi dengan keimanan, ya. Kemudian iman saja tidak cukup, tetapi harus beramal soleh. Maka ada hubungannya. Jadi Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan begitu pun sebaliknya. Jadi setelah kita beriman, ya tidak cukup berdiam diri saja. Maka para ulama mendefinisikan keimanan itu berbeda-beda. Tetapi yang dikenal adalah bagaimana keyakinan di dalam qalbu, di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan, ada amalan dengan al-jawari ataupun al-abdan, dengan anggota badan, dengan jasad kita itu kan. Karena jasad itu kan untuk melakukan amalan ataupun pergerakan. Nah, maka bagaimana pentingnya sebuah amalan itu atau pergerakan itu di dalam beberapa kesempatan, dengan beramal ataupun bergerak itu akan menyelamatkan kita. Ya, menyelamatkan di sini dari serangan yang menakutkan dan membahayakan. Ya. Alkisah ceritanya dari gambar ini, jamaah sekalian. Kenapa gambarnya itu binatang buas gitu kan? Jadi Alkisah ada seseorang, bagaimana ini pentingnya beramal, bergerak. Ya. Alkisah ada seseorang di padang pasir. Orang itu seorang pemberani. Ya. Dia pintar memainkan senjata. Dan ketika itu dia membawa senjata yang lengkap. Ya. Senjata berupa alat tembak dia bisa memainkan, juga apalagi pedang. Ya. Dia dikabarkan membawa lebih daripada 3 pedangnya. Di padang pasir, dia seorang pemberani, ya, kemudian juga pintar memainkan alat perang ataupun peralatan untuk menyelamatkan dirinya. Kalau ada musuh yang akan akan merusaknya ataupun yang akan mencelakakannya. Nah, dia pintar memainkan itu, alat itu. Dan alat yang dia bawa banyak juga. Nah, suatu ketika dia dihadang oleh binatang buas. Ya, kalau raja hutan kan singa, kalau di padang pasir mungkin singa juga ya. Raja padang pasir ataupun ya pokoknya binatang buas gitu kan. Ya. Dia diserang oleh binatang buas, dan dia tadi membawa lengkap peralatan untuk melindungi dirinya, dan dia bisa memainkan. Tetapi ketika dia diserang dengan binatang buas tersebut, dia dan binatang buas tentunya akan menakutkan dan membahayakan. Tetapi dia diam saja, tidak memainkan pedangnya. Alat untuk membela dirinya tidak dimainkan, padahal dia membawa. Nah, maka tentunya ketika dia berada di padang pasir, walaupun membawa lengkap senjata, kemudian bisa memainkan, tetapi ketika datang binatang buas yang akan menerkamnya, dan dia diam saja, ya besar kemungkinan dia akan diterkam gitu kan. Tidak akan selamat. Karena tidak beramal, karena tidak bergerak. Begitulah salah satu gambaran, walaupun punya keberanian, tadi berani, tetapi ketika apa? Ketika sudah berhadapan, tidak dimainkan gitu kan, tidak bergerak, tidak beramal. Nah, ini gambaran kecil bagaimana pentingnya sebuah amalan, pergerakan di dalam kehidupan kita.
apapun itu. Ini salah satu contoh kecil kan di padang pasir. Ya. Nah, maka hakikatnya memang kita adalah manusia yang diciptakan untuk bergerak, untuk beramal. Ya. Karena di dalam surat Al-Insan itu disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia min nutfatin amsyaj. Ada yang mengartikan dari air yang memancar. Ya. Berarti kan berbeda air yang memancar dengan air yang diam saja. Ya. Bahkan kita mengenalkan dalam proses penciptaan manusia itu kan di dalam keilmuan bagaimana berjuangnya beribu-ribu sel yang bergerak akan membuahi sel telur, dan pemenangnya kan cuma satu, aku itu kan. Ya, pemenangnya cuma satu. Maka ini bagaimana pentingnya kita bergerak, pentingnya kita beramal. Dan di beberapa kesempatan supaya kita selamat dari berbagai hal yang menakutkan dan membahayakan. Baik jamaah sekalian, kemudian iman, kata iman itu berasal dari kata al-amnu. Ya, kalau bahasa kitanya aman, tentram dan tenang. Maka ada korelasinya dengan kata aman. Iman memiliki korelasi dengan kata aman. Ya, hubungan kedua kata tersebut diartikan bila mana meyakini Allah, maka akan diberikan ketenangan dalam jiwanya, aman dari berbagai kegelisahan, baik itu dunia dan ancaman di akhirat. Selamat dunia akhirat. Jadi orang yang beriman itu dia akan merasa aman. Karena yang memberikan rasa itu kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan dia meyakini Allah, maka diberikan ketenangan di dalam jiwanya. Ya, karena ketenangan itu tadi Allah yang memberikan. Ya. Bisa jadi ada orang yang kelihatannya seperti cukup berbagai hal, tetapi dia ada kegelisahan. Karena memang Allah yang memberikan ketenangan. Maka ketika kita ingin ketenangan, minta kepada Zat Allah yang maha memberikan ketenangan. Aman dari kegelisahan, baik dunia ataupun akhirat. Maka di dalam salah satu ayat surat Al-An'am ayat 82 itu disebutkan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, tadi dengan kezaliman diartikan kesyirikan. Mereka itulah yang mendapatkan rasa aman. Ulaika lahumul amnu. Maka keimanan yang ada itu membuat aman, rasa aman kepada pemeluknya. Mudah-mudahan dengan keimanan yang kita anut ini kita semua merasa aman, karena memang rasa aman itu begitu penting ya bagi kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan gelisah. Dan kegelisahan itu kan membuat kita repot dan tidak nyaman. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian orang yang beramal soleh, itu berarti orang yang perilaku baik, yang berperilaku baik, amal soleh itu. Ya, perilakunya baik, dan tentunya terhindar dari hal-hal yang merusak. Ya, selain baik, ya terhindar dari merusak, dan bahkan di sisi lain membawa manfaat, membawa maslahat, kebaikan bagi orang lain, bagi lingkungannya, bagi yang di sekitarnya. Itulah amal soleh, amalan yang baik, perbuatan yang baik. Ya, terhindar dari hal-hal yang merusak, ya, juga memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ya, maka di dalam sebuah hadis itu disebutkan sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat, banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ya, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak memberikan manfaat apapun yang kita punya, ya karena setiap kita kan berbeda kemampuan, dan tentunya kemampuan itu kan
berbeda juga nanti diberikannya gitu kan. Karena orang kan tidak, walaupun relatif kebanyakan orang perlu uang ibaratnya, tapi kan tidak semuanya juga orang dapat ditolong dengan uang. Ya, yang kita punya kan berbagai hal. Ya, ada harta, ada ide, pemikiran, ilmu, ataupun mungkin tenaga. Ya, intinya semua kita berpeluang memberikan ataupun bermanfaat kepada orang lain. Karena begitulah kita. Ya, kita mempelajari bahwa kita sebagai makhluk yang sosial, saling membutuhkan. Jadi amalan soleh itu adalah yang berperilaku baik, ya, dan terhindar dari hal yang merusak dan bahkan memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Tentunya yang baik ini adalah kalau kita berkaitan dengan ibadah, ya, sesuai dengan ketentuan bagaimana yang diajarkan di dalam ajaran Islam, ya, di dalam Al-Quran sebagai pedoman kita, dan juga Al-Hadis, bagaimana yang Rasul contohkan, bagaimana juga yang para ulama sampaikan, ya, karena para ulama adalah sebagai pewaris para nabi. Ya. Nah, maka itulah amalan soleh, amalan yang baik, dan membuat orang yang melakukannya dia terhindar dari hal yang merusak kepada orang lain, karena seorang muslim itu adalah yang baik, itu adalah yang membuat orang lain selamat, merasa nyaman dari perbuatannya, ya, dan bahkan tadi memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Nah, maka sekarang janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, salah satunya bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97. Ya, mungkin kalau ada teteh-teteh, ibu-ibu yang mau buka surat An-Nahl, ya dipersilahkan sini karena ditampilkan artinya saja. Ya, surat An-Nahl ayat 97. An-Nahl itu juz yang ke-14, ya. 97 kalau ada yang mau membuka Al-Qur'annya, halaman 278. Ada di sini surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, man 'amila shalihan min zakarin, dari laki-laki, au unsa, ataupun perempuan. Ya, jadi siapapun laki-laki dan perempuan, ya, di hadapan Allah ketika dia mengerjakan amal soleh sama. Dan amal soleh tersebut dilandasi dengan keimanan. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sesungguhnya akan kami berikan, kata Allah, kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi pahala kebaikan, balasan dari Allah itu lebih baik, ya, dari apa yang kita berikan. Kalau kita memberi, ya, dari apa yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan sesuatu amalan soleh, maka di dalam salah satu ayat itu disebutkan, siapa yang berbuat kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, dia akan mendapatkan 10 kebaikan, ya, 1 menjadi 10. Itu secara umum di dalam Al-Qur'an. Disebutkan bahwa amalan kebaikan itu pahala kebaikannya dilipatkan menjadi 10 pahala kebaikan. Ya, karena kami beri balasan, kata Allah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, bisa jadi nanti di akhirat itu kita menyesal tidak melakukan kebaikan karena ternyata pahala kebaikannya begitu besar dan begitu indah dan begitu banyak. Ya, menyesal karena melaksanakannya cuma sedikit gitu kan. Ya, maka
ini tentunya menjadi motivasi supaya kita banyak berbuat kebaikan. Ya, karena di dalam kehidupan kita kepada anak-anak ataupun kepada orang lain, ya kepada generasi ataupun kalau di sekolah kepada peserta didik, ya kepada anak-anak lah, mungkin kalau di rumah. Senantiasa berupaya menyampaikan, lakukan, ataupun ingin berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ya, tidak salah memang. Tetapi sebenarnya yang lebih ditekankan lagi kepada anak-anak kita, ya, adalah bukan saja menjadi yang terbaik, tetapi penting juga banyak berbuat kebaikan. Ya, jadi menjadi yang terbaik itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah kita banyak berbuat kebaikan. Ya, amalan soleh. Ya, maka berdasarkan ayat ini janji Allah bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, ya, karena siapapun yang mengerjakan amal soleh dilandasi dengan sebuah keimanan, wa huwa mu'minun, laki-laki ataupun perempuan, falanahiyannahu hayatan thayyibah. Dia akan mendapatkan ataupun Allah akan memberikan kepada kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Nah, terkait dengan hayatan thayyibah ini, para ahli tafsir menyebutkan terkait dengan ayat ini, para ulama menyampaikan ada di dunia dan ada di akhirat. Sekarang hayatan thayyibah, kehidupan di dunia itu, para mufassir ahli tafsir menyebutkan banyak berbagai penafsirannya. Ya, kita ambil 3. Yang pertama, bahwa hayatan thayyibah itu mengandung semua segi kebahagiaan dari berbagai aspeknya. Ya, dari tadi, bahagia itu yang memberikan kebahagiaan, ketenangan adalah Allah. Walaupun ada sebab. Nah, asbab di dunia bagaimana kita bisa bahagia. Ya. Dan bahagia tenang itu bisa kita rasakan. Ya, makanya di dalam keterangan itu disebutkan kita mendapatkan kebahagiaan ketika apa? Ketika kita merasa aman. Ya. Anggota keluarga, pasangan, anak-anak senantiasa sehat dan juga di dalam kehidupan ataupun di dalam tempat tinggal merasa nyaman. Ya. Ataupun mungkin bagi suami yang mencari, yang menafkahi keluarganya, dia ada pekerjaan ataupun mata pencaharian yang mudah, ya, apalagi dekat dengan tempat tinggalnya. Itu salah satu kebahagiaan. Ya. Jadi kehidupan yang baik itu mengandung semua segi kebahagiaan dari berbagai aspek. Ya. Kemudian juga diartikan dari hayatan thayyibah ini adalah rezeki yang halal dan baik. Makanya di dalam Al-Quran kita kan disinggung, diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik, halal dan thayyiban. Nah, salah satu kehidupan yang baik itu diartikan juga rezeki yang halal dan baik. Allah mudahkan untuk mendapatkan yang halal. Allah mudahkan untuk mendapatkan rezeki yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, ini banyak yang berpendapat, ya, ahli tafsir adalah al-qanaah, kehidupan yang baik itu. Jadi hayatan thayyibah adalah qanaah. Qanaah itu merasa cukup puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Allah berikan itu merasa cukup, ya, merasa puas. Itulah qanaah. Dan ini, rasa ini begitu penting dalam kehidupan kita. Ya, karena tentunya diibaratkan dunia ini memang seperti kita meminum air laut kan. Ya, makin banyak diminum, makin aus katanya itu kan. Ya, makin banyak diminum, makin aus, dan itulah gambaran dunia. Nah, maka bagaimana kehidupan yang baik ini kita mempunyai al-qanaah, merasa cukup. Ya, maka ketika Ali bin Abi Thalib menyampaikan terkait dengan takwa itu adalah salah satunya adalah al-qanaatu bil qalil, merasa cukup, merasa puas dengan yang Allah berikan. Maka ketika apa? Ketika dia merasa cukup, ya, itu akan
akan bersyukur. Makanya dalam hadis At-Tirmidzi itu disebutkan, sungguhnya beruntung orang yang diberi petunjuk kepada Islam itu. Rezekinya secukupnya, dia merasa cukup gitu kan. Dan ia menerimanya dengan penuh rasa syukur. Ya, ketika merasa cukup, puas, dia akan bersyukur. Karena ada kalanya kita risau akan hal-hal yang tidak ada gitu kan. Ya, apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan gitu. Nah, jadi dengan kehidupan yang baik ini ada perasaan sifat qanaah, kita merasa cukup dan puas. Karena tadi ya manusia apalagi terkait dengan dunia ini ya tidak akan pernah cukup sebenarnya. Ya, maka rasa inilah yang menjadi ukuran kehidupan kita. Ya, maka ketika baginda Rasul menyampaikan gambaran dunia itu, ya, kalaupun engkau diberikan emas sebesar satu gunung katanya, pasti akan meminta gunung yang kedua. Ya, tentunya gunung emas lagi. Padahal emas itu kan gambaran sesuatu yang begitu berharga dan mahal kan. Ukurannya memakai gram gitu kan. Ya, kecil kan. Beda dengan apa namanya? Gula ataupun minyak gitu kan, ataupun beras kan memakai kilo ukurannya gitu kan. Nah, gram. Jadi bagaimana emas itu berharga dan perhiasan, maka di dalam gambaran tadi Rasul menyampaikan manusia itu memang tidak akan merasa puas dengan harta itu. Kalau diberikan satu gunung emas, pasti akan meminta lagi yang kedua. Maka yang kita cari adalah kita merasa cukup dengan yang Allah berikan. Maka ketika kita merasa cukup ataupun qanaah, ya kita akan bersyukur. Dengan bersyukur kita akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang lain dan membuat kita bahagia. Ya. Jadi bersyukurlah, niscaya kita bahagia. Jangan tunggu bahagia lalu bersyukur. Jadi harus bersyukur dulu supaya bahagia. Ya. Jadi kehidupan yang baik ini di dunia adalah Allah berikan rasa cukup dan rasa puas. Maka kita diajarkan untuk berlindung dari rasa tidak puas ini. Ya, baginda Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana salah satu doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Dari qalbu, dari hati yang tidak khusyuk di dalam beribadah. Wa min nafsin la tashfa'. Dari jiwa ataupun perasaan yang tidak akan merasa puas. Ya, wa min du'ain la yustajabu lah, dari doa yang tidak diijabah. Itu salah satu doa supaya kita Allah berikan rasa cukup, rasa puas. Karena dengan kita ada rasa itu kita banyak bersyukur kepada Allah. Ya, makanya salah satu doanya Rasul mengajarkan seperti itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Ya, jadi kita minta perlindungan ataupun minta dijauhkan kepada Allah ya dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari ibadah kita yang ataupun kolbu kita yang tidak khusyuk, kemudian eh, keinginan kita, nafsu kita yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak diijabah. Nah, kemudian jamaah sekalian, teteh-teteh dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, qanaah itu ya tadi merasa cukup dengan yang ada. Ya, maka yang ada, yang masih ada disyukuri. Ya, merasa cukup, dan rasa ini adalah Allah yang memberikan. Ya. Nah, kemudian kalau hayatan thayyibah, kehidupan di akhirat itu kehidupan yang menyenangkan di surga. Ya, tentunya surga itu adalah tempat yang kekal dan abadi, dan tempatnya berbagai kenikmatan. Ya, berbagai kenikmatan di surga, maka siapa yang mencari kenikmatan yang sesungguhnya, ya di dunia tidak akan bisa mendapatkan. Karena kehidupan dunia itu
ketika kita merasa senang pun, ya merasa nikmat, dan nanti setelah nikmat tidak nikmat lagi. Ya, bisa jadi ya jadi tidak nikmat selamanya kalau di dunia itu kan. Ya, kita berbuat ataupun melakukan ataupun yang dibilang nikmat, taruhlah makan gitu kan. Makan kan ada batasnya. Ya, ketika kita makan makanan yang menurut kita enak, ya, dan kesehatan kita mendukung, ya. Tetapi ketika apa? Ketika terus makan tidak terkontrol, maka lama-lama kan menjadi terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang kan tidak nikmat. Ya. Makanya dalam makan itu ada ukurannya. Ya. Jadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas. Ya, supaya ada ruang gitu kan. Ya, ada ruang. Jangan sampai banyak untuk makanan gitu kan. Nanti untuk minumannya tidak kebagian, apalagi untuk napasnya. Makanya sepertiga, sepertiga, sepertiga. Itulah kita diajarkan bagaimana kita sebenarnya itu bagaimana cara mengkonsumsi makanan yang baik, ya supaya kita mendapatkan kenikmatan sebenarnya. Karena tadi kalau terlalu banyak makan juga kan tidak nikmat. Orang Sunda bilangnya kamerkaan gitu kan, terlalu kenyang gitu kan. Ataupun dalam berbagai hal pun gitu kan. Ya, jadi kenikmatan di dunia ini tidak ada yang abadi gitu kan. Bisa jadi berakhir dengan ketidaknikmatan gitu kan, walaupun sesuatu yang nikmat dilakukan gitu kan ataupun dirasakan. Ya, dan sesaat memang ya. Makanan kan nikmatnya cuma di apa? Di tenggorokan. Ya, tenggorokan itu panjangnya paling berapa? Ya, 10 cm atau ya sekitar 10 cm nikmatnya berarti gitu kan. Intinya adalah ketika kita mencari kenikmatan yang sesungguhnya nanti di surga. Makanya hayatan thayyibah yaitu adalah kehidupan yang menyenangkan di surga. Maka tadi kehidupan dunia ini untuk beramal soleh, untuk terus bergerak, berbuat banyak kebaikan. Ya, dan disebutkan ar-raha fil jannah. Jadi istirahat itu adalah nanti di surga bagi orang yang beriman itu. Karena iman, setelah iman kita beraktivitas beramal soleh. Baik jamaah sekalian, satu lagi terkait dengan iman dan amal soleh ini, ya hidup itu akan merugi tanpa iman dan amal soleh. Di surat Al-Asr yang sudah kita hafal, bagaimana surat yang pendek tetapi syarat dengan berbagai makna di dalam kehidupan kita. Ya sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Ya. Innal insana lafi khusrin. Dan disebutkan oleh ahli bahasa di sini ada al-insan. Innal insana pakai alif lam. Di sana disebutkan bahwa secara keseluruhan semua manusia siapapun ya laki-laki perempuan kemudian yang lahirnya terdahulu ataupun yang sekarang siapapun ya yang dinamakan manusia itu adalah lafi khusrin berada dalam kerugian dan dikecualikan illal ladzina amanu wa amilus solihat kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan beramal soleh dan selanjutnya watawasau bil haqqi watawasau bis ya. Jadi benar, kemudian mengerjakan kebenaran, kemudian saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kebenaran. Ya, jadi itu. Benar, iman itu kan sebuah kebenaran. Benar, mengerjakan kebenaran, kemudian saling menasihati di dalam kebenaran, kemudian bersabar di dalam kebenaran. Ya, karena di dalam kebenaran ini kita perlu kesabaran. Nah, maka surat Al-Asri yang pendek itu syarat dengan makna kehidupan. Ya, jadi hidup kita semua siapapun ya akan merugi, dikecualikan yang beriman tadi dan beramal soleh dan selanjutnya saling menasihati dan bersabar di dalam kebenaran. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung berarti tidak termasuk orang-orang yang merugi. Kita alhamdulillah sudah punya keimanan. Ya, bagaimana kita mempertahankan keimanan itu dan terus minta sama Allah. Maka dalam salah satu doa kita minta dikuatkan ataupun ditetapkan keimanan ini. Watsabbit imanana.
Ataupun dalam Al-Quran kan ada Rabbana innana amanna. Ya, ya Allah kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ampunilah dosa kami semua dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ya. Jadi kita semua akan merugi siapapun itu kecuali yang beriman dan beramal soleh. Tentunya kita sudah punya keimanan, alhamdulillah Allah memberikan keimanan, maka terus kita berbuat amal soleh ya setelah beriman ini, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kemudian kita bersabar di dalam kebenaran ini dan juga saling menasihati karena manusia adalah ada kalanya lupa dan salah. Maka saling menasihati di dalam kebenaran dan bersabar ini menjadi pintu kebaikan bagi kita. Karena kita adalah umat yang terbaik, bisa menjadi yang terbaik ketika saling menasihati, saling mengajak di dalam kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar. Ya, itu yang bisa kita sampaikan, teteh-teteh dan ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, terkait dengan pentingnya kita beriman dan juga amal soleh. Ya, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan kita dan Allah membimbing kepada kita untuk terus berbuat kebaikan. Ya, banyak berbuat kebaikan. Kita menekankan bukan cuma menjadi yang terbaik, tetapi banyak berbuat kebaikan. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tentunya bisa dipahami. Terima kasih semuanya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaiannya. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, insya Allah kita bisa diskusikan bersama apabila berkenan dan masih ada waktu. Demikian, hatur nuhun, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustaz Taib. Terima kasih untuk penjelasannya dan kajiannya juga. Kini kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kalau ingin ada yang bertanya, mangga, mumpung ada kesempatan buat bertanya nanti daripada sesat di jalannya Ustaz ya. Boleh tanya Kak? Langsung. Oh, silakan, mangga. Nah, jadi ini kan soal amal soleh ya Ustaz. Jadi ada teman yang nanya, dia itu pengikutnya apa sih yang salah banget lah itu. Jadi kita tuh kan kadang-kadang suka baca cerita novel segala macam, terus suka kirim-kirim juga lah gitu dengan saya juga kalau ngirim tuh milih gitu, artinya yang sekiranya ini baik itu kita share lah ya cerita. Nah tapi menurut teman saya ini nggak boleh karena cerita itu dianggap sebagai fiksi. Fiksi itu dianggap sebagai pembohongan. Nah, jadi amalnya solehnya di sebelah mana? Karena itu nggak benar. Gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa yang menurutnya nggak betul aja. Jadi nggak ada di situ yang namanya cerita itu boleh kita kasih atau malah kita baca pun tidak boleh. Kita hanya boleh baca itu Quran, hadis atau sejarah-sejarah. Tapi fiksi itu tidak termasuk ke dalam yang boleh. Jadi dianggap sebagai bukan bid'ah lagi, tapi bahkan haram hukumnya. Gimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dokter atas pertanyaannya, saya menanggapi. Terkait dengan kisah, ya tentunya sebenarnya dari kisah itu adalah perjalanan kehidupan kan. Bagaimana di Al-Quran juga itu digambarkan banyak kisah. Ya. Dan para ulama yang kita tahu ada yang menyebutkan terkait dengan secara global Al-Quran itu menjadi tiga bagian. Ya. Jadi berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan tadi cerita ataupun kisah, dan juga berkaitan dengan kehidupan akhirat. Ya. Berkaitan dengan hukum, kita banyak menemukan di dalam Al-Quran, hukum tentang puasa, kan di surat Al-Baqarah juga tentang haji, zakat, ataupun pernikahan, ya itu tentang hukum itu kan, ataupun mungkin juga tentang wudhu itu kan sebelum sholat. Ya kemudian terkait dengan kisah, ya kita banyak menemukan di dalam Al-Quran bagaimana kisah-kisah umat-umat terdahulu, orang-orang soleh ataupun orang yang tidak soleh. Ya semuanya kan menjadi apa, ibrah ataupun pelajaran. Yang baiknya
itu dijadikan pelajaran supaya kita bisa mengikuti, ya. Yang jeleknya supaya kita bisa menghindari. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, ya. Yang baik para nabi, bahkan ada salah satu orang soleh dan itu tidak termasuk nabi dan rasul, Luqman, kan sampai ada namanya surat Luqman. Bagaimana memberikan pengajaran kepada anaknya. Itu orang soleh, itu kan. Supaya kita bisa mengikuti. Begitupun yang terjahat sekalipun disampaikan di dalam Al-Qur'an. Banyak diulang-ulang terkait dengan raja yang kejam, itu kan Fir'aun, ataupun orang yang berada kemudian dia tidak dermawan, korun itu kan. Makanya kan sampai terkenal sampai sekarang kan harta korun gitu kan, harta karun di mana-mana saking kayanya gitu kan. Tetapi memang dia bukan orang baik. Karena ketika apa? Ketika ditanya, "Ini harta siapa?" Karena dia mengatakan, "Ini adalah karena ilmu saya," padahal Allah yang memberikan. Jadi diceritakan di dalam Al-Qur'an tentunya sebagai ibrah bagi kita pelajaran. Begitupun kehidupan akhirat banyak kita menemukan di juz akhir. Nah, maka terkait dengan cerita itu, ya, karena cerita ini dijadikan sebagai pelajaran, ya, ibrah bagi kita di dalam kehidupan, ya. Kemudian juga maka ada sejarah. Kalau sejarah kan bisa dipertanggungjawabkan ininya, buktinya gitu kan, ada buktinya, ada peninggalannya, ya. Karena di dalam Islam ini kan kita syarat dengan sejarah sebenarnya, hukum-hukum juga. Ya kita bagi jamaah teteh-teteh ibu-ibu yang sudah pergi ke Makkah Al-Mukarramah, ya kemudian juga berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah, ke tempatnya baginda Rasul, ya kita tercinta Nabi Muhammad SAW, itu kan semuanya sejarah gitu kan. Jadi diceritakan dan ada buktinya gitu kan, ada buktinya. Maka terkait kisah-kisah itu menjadi pelajaran dan tentunya tadi kalau fiksi mungkin di dalam apa cerita yang tidak asli gitu kan. Ya kalau di cerita Sunda itu aya naon, sikabayan sikabayan. Mungkin dari segi apa? Dari segi maknanya bisa kita ambil pelajaran, tetapi memang kalau karena di dalam itu juga di dalam kitab-kitab Islam itu kan ada diceritakan tentang Israiliyat gitu kan, kisah-kisah Bani Israil. Kalau dalam Al-Qur'an tadi jelas sampai ada surat Al-Qasas gitu kan bagaimana kehidupan. Ya, intinya tetapi kalau memang karena cerita juga itu kan jangan sampai berbohong gitu kan. Berbohong dan bagaimana kepada sejarah itu ya karena terkait dengan hadis Nabi juga itu kan di dalam ilmu hadis itu begitu ketat gitu kan karena jangan sampai ada yang berbohong makanya nanti ada hadis yang sahih ada yang palsu nah itu bagaimana kita mensikapi itu semua tentunya kalau yang palsu ya itu kan tidak bisa dijadikan hukum namanya juga palsu bahkan yang lemah ataupun dhaif juga sebagian ulama menyebutkan itu tidak bisa dijadikan hujah. Nah, maka terkait dengan cerita-cerita itu memang perlu perlu di apa? Perlu dicari kebenarannya. Ya, tetapi kalau secara ini secara makna kita melihat kalau cerita baik tentunya kan untuk di apa? Untuk diambil pelajaran supaya kita mengikuti kebaikannya. Kalau yang jeleknya berarti supaya eh, kita tidak mengikuti jejaknya. Seperti tadi yang disampaikan, itu ada di kitab ini, kitab karangan Al-Ghazali terkait dengan tadi apa itu seseorang yang membawa senjata yang lengkap, kemudian dia akan diterkam binatang buas. Nah itu ada dalam kisah bukunya Ayyuhal Walad, karangannya Imam Al-Ghazali itu disebutkan. Jadi memang ada cerita-cerita yang tidak di Al-Qur'an, ya banyak ada yang di Israiliyat gitu kan, cerita-cerita Bani Israil ataupun ya ahli kitab juga gitu kan. Jadi tergantung kita bagaimana melihat itu dan kemudian tentunya yang bisa dijadikan dasar hukum itu kan yang ada faktanya gitu kan, sejarahnya. Ya. Kalau di dalam ajaran kita kan
ada juga apa namanya, risalah ataupun hukum berkurban itu kan dari sejarahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya kan? Itu secara sejarah kan bisa dibuktikan. Ya sama halnya dengan makom Ibrahim itu kan di Mekah dekat Ka'bah kan ada itu kan. Jadi memang dari segi nilainya mungkin bisa diambil yang baiknya, tetapi ya tidak boleh juga membuat ya cerita-cerita yang tidak ada dasarnya. Itu mungkin yang bisa disampaikan demikian. Ustadz, saya bingung Ustadz, tadi pertanyaan kan mengenai cerita fiksi ya. Jadi mungkin kalau fiksi bukan berdasarkan dengan sejarah, mungkin maksudnya Teh Dewi seperti itu. Contohnya saya penulis, Ustadz, saya ngeluarin 2 novel yang mana dalam novel itu sebenarnya banyak fiksinya, tapi mungkin berdasarkan imajinasi atau juga berdasarkan kenyataan yang ada gitu, dan itu membuat kalau misalkan saya baca, saya setiap hari saya harus baca, ada mulai fiksi atau sejarah dan sebagainya, dan itu menghibur gitu loh Ustadz, menghibur. Nah kalau kayak begitu, itu nggak haram kan Ustadz kan? Kan selama mungkin bukunya dianggap baik gitu. Mungkin pertanyaan Teh Dewi tadi seperti itu gitu ya. Maksudnya jangan misalkan tulisan-tulisan fiksi kan banyak sekali gitu ya. Apalagi anak-anak saya juga memang banyak membaca gitu. Dan saya juga perlu membaca itu adalah karena saya penulis, karena saya jurnalis. Jadi saya butuh banyak sekali kosakata-kata gitu. Dan itu menambah wawasan saya dengan cara membaca apakah itu bentuknya fiksi ataupun bentuknya sejarah gitu. Gimana menurut Ustaz? Minimal katanya bid'ah. Kadang itu bid'ah maksudnya. Karena zaman Nabi kan nggak ada. Karena zaman Nabi belum ada. Ya, sekarang zamannya zaman sosial media dan beda kali ya gitu. Kalau enggak nanti pekerjaan saya terputus Ustaz. Bagaimana ini? Iya, sekarang zamannya zaman now ya. Jadi memang fiksi itu kan mungkin bagian daripada karya pemikiran juga kan, walaupun tadi mungkin dari ibaratnya dari hayalan ya, tapi dari hayalan juga itu kan pemikiran sebenarnya. Nah, kalau saya melihat sisi baiknya, asal cerita itu memang tidak tidak ya jorok, dan apalagi kalau ceritanya bagus disambungkan dengan dengan hukum-hukum di dalam Islam. Ini mungkin bagian daripada metode di dalam pembelajaran. Ya, jadi baginda Rasul juga di dalam memberikan pengajaran kepada para sahabat itu sesekali disampaikan cerita. Ya, ini mungkin cerita ini bagian daripada metode penyampaian ataupun dalam pembelajaran. Ya, tadi kalau yang sesuai dengan faktanya kan sejarah. Nah, kalau saya melihat dari sisi positifnya gitu kan, walaupun tadi terlepas ya tentunya pasti karena memang tidak sama semuanya. Itu tidak akan terlepas dari tadi ya. Bid'ah ada yang menyatakan bid'ah, ada yang tidak itu kan. Dalam bid'ah juga ada yang menyampaikan mungkin ini adalah bid'ah yang bagus ataupun hasanah, ada yang bilang bid'ah dhalalah itu kan. Nah, terkait dengan bid'ah itu. Ya, sekilas izinkan saya menyampaikan mungkin dari sisi positifnya terkait dengan fiksi itu. Ada sahabat saya gitu kan yang sudah yang sudah difilmkan itu kan ada dari novel itu kan fiksi mungkin ya. Yang itu ketika cinta bertasbih itu kan itu kan. Ya, itu kan ada teman saya yang ataupun novel sebelumnya itu kan karya Kang Habik itu kan Ayat-Ayat Cinta, walaupun di dalamnya tentang poligami itu kan. Saya pun punya cerita tentang membaca itu gitu kan. Biasanya membaca cuma beberapa lembar saja setiap hari itu kan sampai berapa ratus lembar selesai satu malam gitu kan. Nah, bagaimana memang beliau ini bisa dengan kemampuannya ya membuat cerita walaupun fiksi, tetapi di dalamnya kan ada nilai dakwahnya gitu kan. Ini mungkin dari sisi positifnya kita bagian daripada pengajaran, ya kan? Ya, tentunya tadi tidak terlepas dari orang yang membidahkan, ya, karena memang ini mungkin untuk kepada anak-anak kita, ya, salah satunya untuk menumbuhkan minat baca, karena untuk menumbuhkan minat baca itu kan
sebenarnya perlu perjuangan. Dan kita harus yakin bahwa agama ini bisa maju ketika banyak banyak membaca itu kan. Sebagaimana wahyu yang pertama kan Iqra, dan ini adalah eh, tantangan bagi saya sendiri gitu kan, dan keluarga juga yang lainnya gitu kan. Bahwa mungkin diawali dengan yang ringan-ringan dulu biasa gitu kan. Jadi eh, membaca apa yang kita cintai, mencintai apa yang kita baca gitu kan. Jadi mungkin membacanya ya biasanya yang dicintai itu kan cerita-cerita itu. Dari segi positifnya ya ada segi positifnya. Yang penting eh, itu bagian daripada karya intelektual gitu kan. Yang penting ceritanya tidak tidak ya tadi sampai apa namanya negatif gitu kan. Apalagi disambungkan dengan di dasar dengan dasar hukum. Tetapi tadi tentunya tidak terlepas dari itu. Pasti ada yang berpandangan tadi zaman Nabi, karena kalau kita berbicara tentang terkait dengan kondisi zaman Nabi ini memang berkembang gitu kan. Kalau saya melihat dari segi hukum itu kan, hukum di dalam Islam itu kan Al-Quran yang dijadikan sumber hukum. Kemudian Al-Hadis, hadis Nabi. Kemudian juga ada ijma, kesepakatan ataupun konsensus para ulama. Ada juga kias. Kalau kias itu kan menyamakan gitu kan hukum. Karena bisa jadi ketika zaman Rasul ya tidak ada. Dan ada juga kelompok-kelompok yang apa namanya? Ya yang tadi memang bukan keras ya. Jadi ya, sensitif mungkin di bidang itu gitu kan. Dan kalau saya melihat, mari bersama kelompok manapun kita yakin ada yang samanya. Ya, jadi kita ambil yang samanya saja. Sebagaimana nasihatnya seorang ulama itu kan, nata'awanu fi matafaqna wa natasamahu fi mahtalafna. Kita bergandengan tangan bersama-sama dengan pada hal yang kita sepakati akidah, sama-sama kan akidahnya, Al-Qur'annya juga sama. Kemudian kalau ada hal-hal yang beda itu kita saling toleransi. Walaupun tadi terkait dengan bidah ini memang pembahasannya luas. Ada yang menyebutkan di dalam fikih dan ada yang menyebutkan ini bagian daripada tadi, bagian daripada usul. Makanya ketika bagian daripada usul kan di dalam hadisnya wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, setiap bidah itu adalah sesat dan setiap yang sesat ya berakhir di neraka. Ya kita pun tentunya tidak mau kan semua ke neraka itu kan. Jadi bagi saya adalah ambil sisi apa namanya positifnya, tetapi memang kalau bagi yang tidak apa suka terkait dengan fiksi ya tadi mungkin bisa ditahan dan jangan sampai ya tadi membuat menyebarkan kalau memang tidak sepakat gitu kan, karena dikhawatirkan kan mungkin ada orang ya tidak sama kan orang menerima informasi ataupun menerima cerita itu. Jadi terkait dengan apa saya melihat sisi positifnya dari teman tadi yang membaca apa fiksi dan dia sadar gitu kan. Ya itu dari yang baiknya. Kalau yang cerita jeleknya mungkin memang tidak boleh. Dan terkait tadi bidah yang kita pahami memang berkembang, tetapi memang kalau di dalam agama ya itu kita harus ya tadi beramal baik itu amal soleh itu harus sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi memang luas di dalam pembahasan bid'ah ini. Ya maksud luas adalah kalau kita sambungkan dengan berbagai hal memang bisa jadi yang kita lakukan sekarang semuanya bid'ah juga gitu. Ya, zaman Rasul kan makan tidak pakai sendok. Sekarang kita pakai sendok. Kalau makan bubur tidak pakai sendok kan repot juga itu kan. Ya. Dan ada teman saya itu, ya, teman yang ya pernah bersama gitu kan. Memang dia kekeh gitu. Bahasa Sundanya kekeh mungkin kan. Ya, zaman Rasul tidak ada sendok katanya. Sampai makan bubur apa namanya? Nganggo eta pakai apa tangannya. Ya kan dilihat juga sama teman-temannya. Jijik juga gitu kan melihatnya gitu kan. Mungkin di sana sisi positif bid'ahnya. Tapi memang kalau dalam urusan ya tadi urusan agama memang kita harus apa namanya betul-betul bid'ah itu jangan sampai menyebar gitu kan ya.
kalau saya memahami terkait bid'ah itu memang itu ada yang baik seperti keduniaan, ya. Kemudian kalau yang sifatnya terkait dengan hukum gitu kan, itu memang kita harus sesuai dengan yang Rasul contohkan, karena dasar hukum kita adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, kemudian juga para ulama, bukan yang lain. Demikian mungkin, mudah-mudahan tidak menambah bingung. Baik Ustaz, Semangat. kalau saya bikin kesimpulan, jadi sebenarnya dalam Islam itu diajarkan, walaupun kita menulis fiksi, tapi diusahakan adalah ada manfaat. Jadi apapun yang kita kerjakan itu adalah manfaat baik gitu ya Ustaz ya. Itu kan intinya, dan tidak menimbulkan fitnah. Itu ya Ustaz ya. Jadi yang diajarkan oleh Islam adalah mungkin itu ya. Jadi tidak sampai menimbulkan keracuan dari sejarah Islam, fitnah lah istilahnya, dan selalu memberikan manfaat. Begitu ya Ustadz ya? Iya. Yang Ya tadi berhubungan dengan amal soleh. dikembalikan kepada amal soleh tadi kan. Definisi amal soleh tadi kan baik yang dilakukan, kemudian juga tidak ada kerusakan. Ya, kalau tadi mungkin dalam fiksi yang merusak pemahaman generasi kan tidak boleh gitu kan. Ya, kemudian juga lebih dari itu memberikan maslahat, manfaat bagi orang lain gitu kan. Itu yang dinamakan amal soleh. Ya. Baik. Berarti betul ya Ustadz ya, di Islam pun sudah diajarkan anti hoax. Tuh ya, seperti sekarang kan banyaknya hoax, jadi sebenarnya Islam itu sudah ada, sudah mengatur dari dulu, Masya Allah. Baik, mungkin ada pertanyaan berikutnya, silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi, mangga. Tadi ini boleh bertanya, bukan bertanya sih, meneruskan aja yang tadi. Baik, mangga Teh Hatia. Oke. Ya Ustadz, sekarang ini kan kita juga sebagai umat Islam nih bingung Ustadz. Karena kita ini kayaknya sepertinya ada terbagi gitu para ulama, para ustadz. Ada yang ya boleh dikatakan yang mereka mengkaji sunnah, ada yang kita mengikuti, di mana kita kan mengikuti ajaran yang kita pernah dapatkan sebelumnya Ustadz ya. Kita dengan ya kita mengacu pada fikihnya mazhab Imam Syafi'i gitu kan, terus akidahnya juga kan dengan Asy'ariyah, itu kan kita diajarin dari kecil. Sekarang ini kita dibingungkan oleh para ustadz yang mengajarkan sunnah, yang dulunya mereka Wahabi terus ganti Salaf, itu sekarang kajian sunnah, di mana setiap kali kita mendapatkan ini tidak boleh, ini bid'ah dolalah. Jadi umat ini jadi bingung Ustadz gitu juga. Makanya mungkin tadi itu yang tadi siapa ibu yang bertanya, karena mungkin temannya itu mengikuti kajian sunnah, jadi yang seperti membaca fiksi itu bid'ah gitu Ustadz. Kita juga bingung ini Ustadz, di mana-mana jadinya. Makasih Ustadz. Cuman mau sharing aja begitu. Baik, terima kasih Ibu Atia ya. Atau mungkin jamaah yang lain ada yang mau berkomentar dulu sebelum kita menyampaikan, silakan. Baik, saran saya adalah jangan bingung, dan mudah-mudahan dengan kajian yang sekarang tidak makin bingung ya. Ada manfaatnya lah, jadi ada manfaatnya. Jadi kalau saya menyampaikan biasanya minimal diri sendiri nggak bingung ya. Insya Allah tadi saya menyampaikan tidak bingung, makanya kalau diri sendiri bingung, yang lain apalagi gitu kan ya. Jadi memang namanya kalau kita mencermati ya, apalagi sekarang dengan dunia sosial, orang banyak punya pemikiran apapun bisa disampaikan gitu kan dengan mudah. Nah, jadi keyakinan kita yang tadi sudah disampaikan, ya, akidah Asy'ariyah, kemudian juga terkait para imam, ya itu dipegang betul, ya itu adalah keyakinan yang baik, ya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, terkait dengan sekarang bermunculan yang membuat kita bingung, ya sebenarnya yang membuat kita bingung itu karena kita belum tahu saja. Ya,
Yang membuat kita bingung karena kita belum tahu. Ibaratnya kan pemahaman ini ya sama keimanan pun gitu kan. Ketika makin tinggi kita berada di tempat ketinggian, ya kita kan bisa melihat apapun, bebas kan, dan bisa menyimpulkan apapun, dan lebih bijaksana itu nanti menilai. Nah, jadi ketika kita berada di ketinggian ilmu juga ketinggian dalam artian terus berkembang keilmuannya, pemahamannya, juga tadi keimanan, ya keimanan dengan terus beramal soleh, karena memang seperti itu keimanan itu naik turun, ya kita makin banyak melakukan kebaikan, insya Allah iman makin kuat. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan gambarannya kan berbuat kejahatan itu berzina, mencuri. Nah itu tidak mungkin seorang mukmin akan melakukan itu kalau ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Berarti orang beriman itu dia senantiasa berbuat kebaikan. Jadi betul ada korelasi yang begitu dekat gitu kan antara keimanan dengan amal soleh itu. Maka ketika kita berada di ketinggian, ya di tempat yang tinggi, kita bisa melihat apapun dan lebih bijaksana menilai. Nah, sebaliknya ketika kita terbatas di tempat yang terbatas, maka bisa jadi kan ada gambar apa tuh? Ada gambar saya melihat mungkin teteh-teteh ibu-ibu ada yang pernah melihat juga. Ada kayak di apa tuh di pinggir jalan kan. Ada kayak potongan-potongan kepala gitu kan. Pernah lihat tidak? Potongan kepala, kemudian potongan nanti mungkin perlu dicari gambarnya. Potongan tangan gitu kan. Intinya dari sebelah sana kelihatan itu kayak orang dimutilasi. Ada kepalanya, kemudian ada tangannya, ada potongan kakinya. Ternyata kalau dari sebelah sini itu ada 3 orang. Yang satu cuma nampak kepalanya saja gitu kan. Yang satu tangannya diginikan, yang satu kakinya ke atas kan. Ternyata lengkap manusianya di sana ada 3 orang. Nah, dalam artian ada kalanya kita memang untuk melihat sesuatu itu perlu dari berbagai hal. Ya. Jadi tidak usah bingung saran saya. Jadi insya Allah dari kita banyak berdoa, kita membaca Al-Quran, kita banyak berbuat kebaikan, Allah berikan petunjuk. Sebagaimana kita di dalam sholat itu kan, ihdinas siratal mustaqim. Dan banyak membaca doa apalagi di akhir zaman ini. Dengan doa yang kita minta ditunjukkan kepada yang hak, yang benar. Salah satu doanya yang diajarkan baginda Rasul adalah Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tampakkanlah, perlihatkanlah yang hak itu hak, arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, dan berilah kami kemampuan rezeki untuk mengikutinya. Dan sebaliknya, warinal batila batila warzuqna jitinabah, dan tampakkanlah yang batil itu batil, bukan? Ya, dan berilah kami rezeki untuk menjauhinya. Itu salah satu doanya. Ya, selain kita dalam sholat itu kan minta petunjuk, karena memang apalagi terkait dengan akhir zaman ini. Jadi berdoa minta kepada Allah. Kalau belum hafal doa itu yang tadi intinya, ya Allah berilah saya petunjuk, ya tampakkanlah yang hak itu hak, dan berilah kami aku ini rezeki untuk mengikutinya. Bisa dengan bahasa Indonesia kalau belum hafal. Kalau bahasa Sunda, orang Sunda juga bisa gitu kan. Kalau Arabnya tadi Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Itu salah satu doa, karena memang yang memberikan hidayah dan ketenangan kan hanyalah Allah. Ya, kita semuanya berupaya. Dan tadi hidayah juga kan diupayakan, kemudian taufik, makanya taufik itu kan mengamalkan daripada hidayah itu. Makanya kita senantiasa minta hidayah dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang sudah diyakini itu diyakini diperkuat, ya. Karena dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah kita itu adalah pertengahan, ya. Pertengahan, jadi maksudnya ada campur tangan Allah, juga ada upaya kita, ya. Contoh kecilnya dalam sekarang mungkin ini wabah yang sekarang kan ada orang ini ketentuan Allah gitu kan. Kalau Allah berkehendak saya kena, ya kumaha Allah baik gitu kan. Ya itu juga jangan seperti itu. Atau sebaliknya gitu kan. Ya kita harus
harus berupaya semaksimal mungkin, ya. Bagaimana upaya kita, ikhtiar kita, tidak melibatkan Allah. Ya, jadi kita harus pertengahan. Ya. Jadi kita berdoa, yakin kepada Allah, minta dijauhkan dari penyakit, dari wabah, dari berbagai hal. Kemudian juga senantiasa mengikuti peraturan, ya, menjalankan protokol kesehatan kalau COVID ini. Ya, kebetulan saya pun berada di ruangan tertutup, jadi tidak pakai masker. Ya. Insya Allah aman. Jadi seperti itu. Kita tetap menjalankan sesuai dengan arahan pemerintah dan orang-orang yang berwenang gitu kan, yang pintar, yang ahlinya. Jadi kita terkait dengan kehidupan ini ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada sebab akibat kita berdoa dan kita pun ikhtiar. Itu yang baik yang saya pahami. Ya karena kalau kita tidak seperti itu, nanti ada orang-orang yang terlalu hulu, berlebihan, ya bertobat sampai dia sampai disakiti badannya, sampai berdarah-darah. Itu kan Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Karena di dalam kita memahami ajaran Islam pun ada itu sebuah keterangan jangan sampai mempersulit diri. Ya, dari bagaimana kita melihat dalam sholat itu kan, ketika kita dalam perjalanan kan boleh boleh digabung dan boleh disingkat jamak qasar. Itu adalah keringanan-keringanan. Jadi kita dalam beragama ini jangan biasanya yang membuat tadi terjadi seperti itu karena merasa diri paling benar dan orang lain salah. Makanya mudah menyalahkan dan jauh-jauhnya mudah mengkafirkan gitu kan. Jadi kalau kita fokus kepada perbaikan diri tadi, bagaimana mempertebal, menguatkan keimanan dan beramal soleh, insya Allah nanti saling bergandengan tangan. Jadi ketika hubungan kita semakin baik dengan Allah, Allah akan bantu hubungan dengan manusia juga semakin baik. Ya, jadi seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada kebingungan, yang sudah ada diyakini itu sudah betul dan terus supaya tadi kita sampai kepada puncak ataupun ketinggian nanti melihat berbagai hal itu dengan bijaksana gitu kan. Karena kalau tidak bijaksana melihat ya jadi nanti ada percekcokan ataupun saling menyalahkan, itu yang tidak kita inginkan. Ya. Demikian mungkin Ibu siapa Baik. tadi? Ya, Semoga Atia. cukup jelas ya Teh Atia. Karena buat saya jelas banget. Bagaimana Iya, jelas sekali karena ya enggak, saya sih sebenarnya bukan saya yang bingung. Kalau saya yang cuman hanya melihat para jamaahnya itu loh Ustaz. Yang begitu fanatik gitu loh. Fanatik sekali itu aja. Ya, Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Saya yakin jamaah semua di sini sudah berada di ketinggian. Insya Allah bijaksana melihat berbagai hal. Ya, makanya nanti itu adalah tugas kita semua. Kalau melihat ada jamaah yang kebingungan, kita berikan pencerahan. Jadi kita mencerdaskan dan mencerahkan, jangan membingungkan. Jadi kita semua adalah. Iya, enggak, karena gini Ustaz, ya seperti di Zurich itu kan ada dua ustadz, ada yang begini begitu. Jadi saya bukan saya yang bingung sih, maksudnya jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang justru jadi kontradiktif gitu. Baik Ustadz, jadi Teh Atiyah ini nggak tinggal di Perancis tapi tinggalnya di Swiss itu. Tambah lagi kita negaranya. Tambah. Cuman koneksinya gimana ini di Swiss nih? Kalah sama Makedonia nih. Kalah nih, Makedonia setelah wifi di kenceng lagi. Baik, Ustadz karena waktunya juga sudah mepet ya Ustadz. Tapi tadi ada kajian Ustadz yang bagus yaitu mengenai sholat di jamak ya. Itu nanti kita bikin khusus Ustadz, karena itu saya punya pengalaman pribadi di mana ada supir taksi orang Maghriban gitu ya, orang Maroko yang menyatakan bahwa tidak ada itu yang namanya di jamak-jamak dalam mobil apa kereta apa segala macam, itu nggak ada buat dia gitu. Nah itu
Mungkin kita bisa bahas khusus Mungkin Ustadz itu mazhabnya beda fikih kali nih. Ustadz ya. Ya, mazhabnya beda mungkin. Jadi kita Mazhabnya bisa Google bahas. itu. Mereka orang Maroko biasanya mazhabnya Maliki dia, mazhab Iya. Maliki. Perempuan pun kan nggak ke masjid ya kadang-kadang buat lebaran atau apa. Ya macam-macam lah gitu. Nanti kita bahas khusus ya Ustadz ya. Pasti seru kalau yang kayak begitu. Perempuannya ke kondangan. Sosialita. Baik, Ustadz, sebelum kita tutup, karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena 2 pertanyaan tadi sudah cukup berat ya Ustadz ya, dan jawabannya pun juga Masya Allah sangat jelas. Semoga juga jelas buat untuk yang lainnya. Tapi kita dengarkan dulu nih Ustadz selingan dari Mbak Berta. Seperti biasa, pantun. Mangga Mbak Berta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan sate panas-panas. Musim dingin semakin dekat. Kajian pagi penuh semangat. Membahas tantangan yang semakin hebat. Pisau dapur tajam selalu. Karena selalu kita asah. Allah takkan meninggalkanmu di saat kita dapat masalah. Amin. Biji padi hendak ditabur agar tumbuh di lahan sawah. Kepada Allah kita bersyukur dengan meningkatkan iman dan takwa. Badan sakit sangatlah lelah. Istirahat sekedar jeda. Mari bersyukur, alhamdulillah, badan sehat, utang pun tak ada. Untuk apa membuat sumur kalau mata tak bisa tidur? Untuk apa panjang umur kalau hidup tak mau bersyukur? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbak Berta. Itu bikinnya cuma 1 menit tadi ya Mbak ya, dadakan ya. Pernah saya bacakan di pengajian, Oh, pengajian lain. Jadi sudah hafal rupanya. baik. Baik, Ustadz, mari kita tutup Ustadz, karena sudah jam 12, ibu-ibu sudah harus mulai kembali memasak dan ngurusin anak dan sebagainya. Saya juga sudah harus kerja nanti siang. Terima kasih buat yang sudah bergabung, terima kasih untuk Teh Alfi, terima kasih yang sudah juga ikut para peserta, Pak Berta, untuk pantunnya. Untuk Ustadz, Barakallah Ustadz, seperti biasa kajiannya luar biasa, terus flyer-flyernya juga luar biasa ya Ustadz ya. Kapan-kapan boleh Ustadz ya buatin buat saya ya, karena Ustadz keren-keren flyernya. Baik, mangga Ustadz kita tutup dengan doa. Semoga kajian ini bisa dapat memberikan banyak manfaat. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan baik gerakan tubuh ataupun bahasa. Insya Allah kita bertemu Rabu depan. Rabu depan kita bertemu akan dengan Teh Tesa ya. Kita akan membahas topiknya yaitu move on. Nah ini seru banget. Jadi sampai Rabu depan. Mangga Ustadz silakan ditutup dengan doa. Baik, jamaah sekalian, teteh-teteh dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sama-sama berdoa dan tadi kita telah diskusi bersama. Ya, jadi keilmuan itu memang berkembang. Apabila tadi ada hal-hal yang belum terjawab semuanya, insya Allah kita bisa diskusi kembali dan mungkin juga dengan narasumber yang lain, karena memang keilmuan ini adalah berkembang tentunya. Dan tentunya kuncinya adalah kita senantiasa ingin belajar, karena ketika kita ada perasaan itu ilmu itu mudah untuk datang kepada kita. Ya mudah-mudahan majelis ini semuanya, terkhusus yang bisa bergabung bersama-sama di hari ini, kita sama-sama berdoa dan mendoakan semuanya senantiasa sehat walafiat lahir dan batin, dan Allah berikan kemudahan, keberkahan, dan Allah lindungi dan Allah jauhkan dari berbagai musibah dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa dhuhna Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Rabbana ya Karim, ampuni dosa kami semua ya Rabb.
Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafrtahu wa la hamman illa farajtahu. Siapapun yang ada kebingungan, kegalauan, Engkau berikan jalan keluar ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wala dainan illa qadaita. Siapapun di antara kami yang mempunyai tunggakan, Engkau mudahkan untuk melunasinya ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Siapapun yang sakit di antara kami semua, keluarga, saudara, tetangga, orang-orang yang kami cintai, Engkau sembuhkan ya Allah. Engkau sembuhkan, karena Engkau yang zat yang maha penyembuh. Wala maridan illa syafaita. Allahumma rabban nas adhib ba'sa ishfi lana ya Allah. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Siapapun di antara kami yang punya hajat, keinginan, kebutuhan, Engkau mudahkan. Baik itu keinginan hajat dunia ataupun akhirat ya Allah. Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin. Allahumma hdina wa hdi bina waj'al sababan liman ihtada. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa narju rahmataka wa nakhsha 'adabak. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Semangat ya, hatur nuhun sadayana. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Ustaz Taib. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ustaz. Nuhun Ustaz. Semuanya. Makasih semuanya. Makasih Makasih Ustaz. Nuhun semuanya ya. Semuanya Teh Alfi. Lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih doanya ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Amin. Nanti doanya kita taruh di Facebook sama di grup ya. Doa yang tadi biar kita baca. Baik. Saya tutup Teh Dini. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jangan lupa Rabu depan dengan Teh Tesa ya. Kita dengan Teh Tesa. Insyaallah. 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 Dengan tema move on. Move on, ibu-ibu move on.